Kita mulai dengan surat 36 ayat 33 sampai ayat 40. Surat tiap yang dibaca nih kalau Bapak Ibu sering. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Coba diperhatikan ya. Dari sini aja kan udah rumit kan Pak prosesnya kan Pak. Iya betul. Tandus, terus Allah buat hidup, dari biji muncul keluar. Biji itu segede apa sih? Kayak biji cabai aja kan kecil banget kan, tapi misalnya terus setelah itu keluar jadi tunas, terus akhirnya tumbuh, akhirnya jadi buah cabai atau misalnya jadi buah-buahan kita makan. Kan ini proses yang sebenarnya kan udah di luar nalar kita kan Pak. Iya betul. Dan manusia juga belum tentu bisa menciptakan sesuatu itu. Buat nyiptain biji terus bisa tumbuh kan nggak mungkin juga gitu loh. Apa maksudnya? Jadi artinya itu kan kadang-kadang manusia itu kan meragukan dengan kekuasaan Allah. Nafsunya itu selalu berpikir, wah kalau sulit, kalau nggak ada uang, kalau nggak ada jalan keluar saya buntu. Kan nggak begitu. Allah kan memudahkan saja, dari biji bisa jadi buah itu kan udah nggak kenalar gitu loh Pak. Artinya tuh Allah tuh begitu mengatur, terus begitu benar-benar memperhatikan proses yang begitu sempurna, sehingga manusia tuh cuman udahlah, nggak usah mikir panjang, kamu cuman disuruh cukup percaya, percaya kepada apa yang Allah perintahkan, percaya kepada Allah yang Allah inginkan. Makanya goalnya kan cuman Allah menciptakan manusia, suruh taat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sudah Allah yang mengatur segala urusan. Jadi maksud saya itu penciptaan, atau misalnya kayak sapi lah. Sapi itu makan rumput. Coba terangkan. Terus keluar jadi susu tuh gimana caranya? Lagi manusia aja buat mesin kan nggak mungkin misalnya masukin tebu jadi keluar jadi pepaya kan enggak gitu loh. Tapi ini coba masukkan rumput keluar jadi susu. Ada siapa yang bisa menjelaskan? Jadi serumit itulah kehidupan. Tapi itu mudah bagi Allah. Artinya itu ketika manusia sudah mempercayai Allah sepenuh hati, 100% yakin, ya sudah gitu loh. Kesulitan apapun tuh kalau Allah jadi mudahkan, ya mudahkan saja gitu. Baik, 34-nya lanjut. 30 Yasin 34. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Jadi prinsipnya Allah setiap menciptakan manusia atau makhluk apapun itu pasti menyiapkan juga sarana supaya mereka bisa berkelangsungan hidup kan di dalam menjalani kehidupannya. Sudahlah, apalagi manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pun pasti sudah disiapkan sarananya supaya mereka berkelanjutan di dalam menjalani hidupnya. Kan kalau sudah yakin Allah mengatur segalanya, selesai kan Pak? Tinggal yang mengatur tuh satu atau dua Pak? Satu. Namanya Maha Pengatur kan? Iya betul. Berarti selain Allah, berarti kita apa posisinya? Kita yang diatur. Nah sudah selesai. Tinggal mau diatur atau tidak kan? Iya. Iya kan, syaratnya mau diatur apa Pak? Ya harus takwa itu. Ya mengikuti kan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang kan? Selesai kan Pak? Iya betul. Jadi hidup kita cuma mengikuti apa yang diperintahkan dan mengikuti apa yang dilarang. Selesai. Maka sisanya Allah yang mengatur segalanya kan? Oke, saya buktikan ayat berikutnya. Ayat 35 sampai 40. Silakan. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi wajar nggak itu? Kan statement Allah tuh, Allah inginnya manusia itu bersyukur kan Mbak? Iya. Berarti kalau tidak bersyukur atau mengeluh itu apa kalau begitu? Ya, mau diatur nggak? Nggak mau diatur. Oh, jadi orang makhluk itu begitu. Makanya coba kita loncat dulu ke surat Al-Baqarah 169. Ini tegas Allah itu. Surat Al-Baqarah 172. 172, mohon maaf. 72 ya.
Mm-mm. Al-Baqarah 172. Tegas ini Allah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, jadi cirinya orang menyembah Allah itu apa, Pak? Bersyukur. Nah, berarti kalau Bapak Ibu mengeluh, khawatir, itu kira-kira termasuk kategori menyembah atau kurang menyembah itu? Kurang menyembah. Jadi hati-hati ya, mengeluh itu bukan manusiawi ya Bapak Ibu ya. Iya. Intinya adalah, yang pertama adalah kita harus benar-benar percaya terhadap segala kekuasaan Allah, dan itu di luar nalar logika kita di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dan ternyata semua itu sudah diatur begitu luar biasanya oleh Allah. Tinggal pertanyaannya kita mau diatur atau tidak. Kalau mau diatur berarti kita harus di jalan yang lurus. Kalau tidak ya berarti kita di jalan sesat atau mengikuti hawa nafsu kita. Jadi intinya hidup itu sederhana saja. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Baik, 36-nya. Yasin, silakan Pak. 36. Nah ini nih, saya mulai ke arah ayat-ayat yang begitu Allah mengatur semuanya. Silakan. Yasin 36. 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Satu, Allah mengatur setiap orang berpasang-pasangan atau semua makhluk. Terus? Baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Adam kan, Hawa kan diciptakan dari Adam kan, tulang rusuknya kan? Betul. Nah, terus maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Banyak ya yang kita tidak ketahui ya. Terus 37-nya. Nah, ini Pak. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Berarti setiap kegiatan atau setiap proses itu ada waktunya kan Pak? Iya, betul. Benar nggak? Iya. Makanya kita wajib bersabar menjalani proses perjalanan itu kan. Karena memang setiap kondisi atau hukum sunatullah Allah itu memang setiapnya pasti ada waktunya kan. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Semua adalah hak prerogatif Allah. Kapan Allah menginginkan, kalau kapan Allah tidak menginginkan kan begitu. Iya. Nah, contoh di 38. Terus dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari tidak pernah mengelilingi yang lain kan, tapi planet-planet mengelilingi matahari kan. Terus demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Berarti ketika Allah sudah membuat suatu hukum atau ketetapan, itu kan berlangsung sampai nanti hari kiamat ya Bapak Ibu. Jadi proses kehidupan manusia semua akan menjalani dengan ketetapan-ketetapan Allah. Makanya keyakinan kepada aturan Allah bahwa Allah Maha Pengatur itu sangat-sangat harus dikuasai dan harus benar-benar diimani dan diyakini gitu. Nanti ya. Oke, terus 39-nya. 39, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Oke, dibuatlah 12 bulan ya Pak. Kan balik lagi kan Ramadan itu kan mengikuti bulannya kan, hilal dan lain-lain kan Pak. Iya. Kalau alam semesta ini juga sudah pada aturannya gitu loh. Berarti kan proses kehidupan manusia juga sudah ada aturannya kan, tinggal mau mengikuti atau tidak kan. Masalahnya kalau yang lain selain jin dan manusia itu tidak diciptakan hawa nafsu kan begitu kan? Iya. Tapi karena manusia diciptakan hawa nafsu, akhirnya ya berpikir ngeyel. Jadi gini, orang tuh kadang-kadang lebih percaya dengan hawa nafsunya ketimbang kekuasaan Allah atau ketetapan Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kan begitu kan. Misalnya keadaan nih, kita nggak punya uang, secara nafsu kita khawatir nggak Mas Sabar kalau nafsu? Khawatir. Pasti. Tapi kalau misalnya kita yakin terhadap ketetapan Allah, Allah Maha mengatur, Allah yang memutarbalikkan keadaan dan lain, kan harusnya nafsu kita, nah harusnya kan tidak khawatir kan? Berarti sebenarnya keyakinan kita harusnya lebih besar daripada nafsu kita kan? Iya. Iya. Jadi keadaan sesulit apapun, kalau kita misalnya percaya kepada kebesaran Allah yang tadi dari biji atau misalnya dari rumput pun bisa jadi susu kan harusnya
Sudah, kita tinggal percaya aja kan, Mbak. Iya. Mikir juga nggak akan kepikiran masalahnya gitu loh. Iya kan, kita Tinggal pikir aja terhadap masalah kita nggak akan kepikiran. Tugas kita tuh menjalani, ikuti iya. apa yang Allah inginkan, ikuti aturannya, mau diatur, selesai. Nanti Allah yang mengubah semua itu. Iya. Tapi memang tugas kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka mau diatur Allah, bukan dalam rangka memenuhi keinginannya atau hawa nafsunya. Iya. Itu loh, Pak. Berarti Jadi yakin jalani ya, Pak. iya, karena memang kan kita menjalani ikhtiar itu dalam rangka supaya mau diatur Allah, bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsunya kan. Iya. Nah, kira-kira kalau manusia mengikuti hawa nafsunya jadi mau diatur nggak, Pak? Nggak mau Nah, itu diatur. sumber masalah itu dari situ. Jadi bukan pada letak ujian atau masalahnya, karena kita saat menjalani itu, kita tuh nggak mau diatur Allah. Padahal kan kalau ikuti aturan Allah, kayak misalnya matahari beredar pada garis edarnya. Iya. Tidak mungkin siang mendahului malam, malam mendahului siang. Kan nggak mungkin itu semua. Iya. Ya kan bulan berputar, nanti dari bulan muda balik lagi ke bulan tua. Ya begitu terus. Jadi intinya ya selaraskan saja dengan alam semesta. Alam semesta aja diatur, manusia pun harusnya mengikuti aturan itu. Memang letak ujiannya di dalam hawa nafsunya. Gitu. Karena kalau yang lain kan nggak ada hawa nafsu, yang ada kan jin dan manusia. Iya. Jadi sebenarnya menurut Pak Sabar ya, kalau kita menyadari kehidupan ini begini, ya sebenarnya mudah-mudah aja kan Pak. Iya, harusnya mudah-mudah saja. Iya, orang yang sulit itu kan karena ingin ngotot dengan hawa nafsunya aja. Dan sebenarnya kalau ditanya pun mereka tuh tahu kalau misalnya Allah menginginkan A, hawa nafsu kita menginginkan B, kan tetap yang kalah Yang B kalah. manusia. Nah terus Ya, ngapain kita ngotot gitu loh Pak? betul. Atau mau coba-coba? Ya, jadi Bapak Ibu semua ujian, semua teguran atau perjalanan hidup ya ikuti aja lah. Tuh Allah Iya. juga akan menzalimi hambanya. Iya. Semua sudah Allah siapkan dan Allah cukupkan kan. Jadi yang luar biasanya itu ketika Allah menciptakan makhluk, Allah pun langsung menyiapkan sarananya. Agar makhluk itu semua bisa menjalani kehidupan. Kalau hal yang global aja kita Allah sudah siapkan, apalagi tentang perjalanan hidup kita kan. Baik, yang terakhir ayat 40-nya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan Nah, pun tidak dapat mendahului siang. terus Masing-masing beredar pada garis edarnya. masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya apa, Pak? Masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya apa, Pak? Ya, taat. Setiap orang mempunyai perjalanan hidupnya masing-masing. Kan begitu kan? Ya, betul. Tidak mungkin solusi mendahului masalah. Yang ada masalah, barulah nanti solusi. Kan begitu kan? Iya. Makanya kita disuruh sabar. Tidak mungkin misalnya seorang itu pintar kalau tidak melalui belajar. Jadi semua itu ada proses, ada hasil yang didapat. Ada proses, ada hasil yang didapat. Ya seperti itu. Kalau prosesnya dengan kesabaran, insya Allah hasilnya akan bersama Allah. Tapi kalau prosesnya tergesa-gesa, terburu-buru, insya Allah hasilnya akan bersama setan. Kan gampangnya begitu. Ya. Kalau kita prosesnya di jalan yang lurus, insya Allah pasti akan bahagia. Tapi kalau jalan sesat atau menyimpang, insya Allah akan menderita. Orang sabar masuk surga, orang yang mengikuti hawa nafsunya masuk neraka. Semua itu pasti diawali dari proses, lalu muncullah namanya hasil yang akan kita dapatkan berdasarkan proses yang kita lakukan. Jadi hidup itu hanya sekedar apa? Berputar menurut garis edarnya. Matahari, garis edarnya diputari oleh planet-planet. Ya seperti itu. Jadi kalau kita sadar terhadap aturan Allah ini, berarti tugas kita tinggal taat, menjalankan perintahnya, menjual larangannya. Semakin cepat kita sadar, semakin kita taat kepada Allah, semakin cepat kita mendapatkan kebahagiaan. Artinya itu menjadi hamba yang mau diatur oleh Allah. Tidak sekarapnya, tidak seenak dewa dan lain-lain lah. Ya, jadi nggak mungkin solusi mendahului masalah. Yang ada masalah dulu, terus baru solusi. Kan begitu kan? Iya, ya. Nah, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya sudah, kalau begitu mau apa lagi, Pak?
Berarti tugas kita fokus menjalani, menyadari bahwa oh iya ya semua itu ada aturannya. Iya. Jadi orang yang menurut itu karena melanggar aturan aja sebenarnya. Tidak menyadari bahwa ketetapan Allah itu pasti akan sesuai dengan aturannya. Iya. Nah, cuman yang luar biasanya itu ketika aturan itu dibuat karena kasih sayang Allah, kalau Allah ingin menolong ya, akhirnya aturan itu ya Allah bisa hapus, bisa tetapkan. Kayak Nabi Ibrahim mau dibakar, akhirnya apinya jadi dingin. Nabi Musa harusnya sama pasukannya nyemplung di Laut Merah, akhirnya karena kasih sayang Allah terbelah, kan begitu kan? Iya. Nah, Siti Maryam yang tadinya nggak mungkin punya anak karena tidak pernah disentuh, akhirnya karena Allah menghendaki, akhirnya jadi punya anak. Jadi semua aturan yang Allah buat pun, nanti Allah sendiri yang mengatur sesuka-suka Allah. Pokoknya Iya. tugas kita meyakini, beriman, dan apapun yang Allah tetapkan, kita ikuti sesuai aturannya. Begitu. Iya. Jelas Pak Eko? Ya, jelas. Nah, ya udah, tadi Alhamdulillah. rekam soalnya ternyata penuh rekaman clouding-nya. Iya. Bapak Ibu terima kasih. Sampai ketemu lagi di Iya. Zoom ya. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.